Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat ya. Haleluya. Saudara, tadi pagi saya bangun. Waktu saya mengucap syukur dengan Tuhan karena hari yang Tuhan berikan. Sekitar jam 5 lewat 10 atau 5 lewat 15. Saya merasakan bahwa hari ini akan berbeda. Ya, hari ini akan berbeda. Hari ini akan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Amin. Dan saya ada di dalam hati saya merasakan bahwa Tuhan akan melawat setiap saudara yang ada di rumah. Tuhan akan melawat setiap saudara yang ada di kos-kosan, ada di mana saja. Mungkin saudara hari ini sedang berkumpul di rumah keluarga dan bersama-sama beribadah. Ya, bersama-sama beribadah. Ingat firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang ribuan tahun lalu sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan yang sama juga yang hari ini akan melawat setiap saudara. Amin. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bingung, ya, jangan pernah putus asa dengan persoalanmu. Percayalah bahwa hari ini Tuhan akan melawat engkau dan Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau yang terbeban oleh persoalan yang sepertinya berbulan-bulan, berhari-hari tidak pernah terselesaikan, hari ini percayalah bahwa persoalanmu akan selesai. Persoalanmu akan selesai. Dan pergumulan kita yang paling berat sekalipun, keuangan, ya, rumah tangga, ya, sekolah anak-anak, kesehatan, semuanya itu tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Amin. Amin. Dan pagi ini, sebelum nanti kita sama-sama beribadah memuji dan memuliakan Tuhan, saya mau kembali mengingatkan buat Bapak Ibu yang memiliki anak, om dan tante yang memiliki keponakan, jangan lupa hari ini jam 12.45 siang, ya, kita akan sama-sama bertemu kembali di ibadah anak yang tentunya akan lebih menarik lagi untuk setiap anak-anak. Jadi anak-anak yang ada di rumah, ya, jangan lupa hari ini kita akan bertemu di jam 12.45 siang. Dan sebelum kita ibadah anak, jangan lupa anak-anak makan dulu. Ya, haleluya. Mari saudara, siapkan hati. Kita hari ini mau berbisnis dengan Tuhan. Kita mau berbisnis dengan Raja segala Raja. Mari sama-sama kita tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Di hari yang ke-19 di bulan April, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu. Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak kelemahan yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami minta ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan hari ini kami mau beracara dengan Engkau. Biar pengurapan itu turun atas setiap kami yang melayani pagi hari ini. Dan Roh Kudus Tuhan juga bukan hanya melawat kami tempat ini, tapi melawat seluruh anak-anak-Mu, umat-umat Tuhan yang ikut beribadah pagi hari ini. Bahkan umat Tuhan bukan hanya di Pulau Bali, tapi sampai di mana saja, dalam radius yang tidak terhingga. Roh Kudus Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ikat patahan, hancurkan setiap roh yang dibangun di atas pemikiran orang-orang kuat yang menentang akan pujian penyembahan dan menentang akan pengenalan firman. Kami ikat patahan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan juga setiap roh teritorial yang menguasai tempat ini, maupun yang menguasai teritorial di tempat anak-anakmu berada, kami ikat patahan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami singkirkan roh ngantuk, roh capek, roh malas yang membuat kami tidak
tidak bisa konsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau adalah pembuat jalan. Engkau adalah pembuat mujizat. Engkau adalah Allah perjanjian. Engkau adalah terang di dalam gelap. Itulah Engkau Tuhan. Itulah Engkau. That is who you are. That is who you are.
juga Tuhan Yesus kami berdoa buat para pemimpin rohani kami, Pak Niko Nyotora Harjo beserta istri, Pak Samuel Hernadi beserta istri, Pak Noah Ginting beserta istri Tuhan. Kak Bapa di surga Engkau terus perlengkapi mereka, rohmu terus surah atas mereka Tuhan Yesus. Karena lewat pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, para mereka telah berteman di sekeliling mereka, sehingga di saat mereka berjalan mencari jiwa, di situ mereka akan terluput dari segala macam mara bahaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala kebutuhan mereka Engkau ada yang sudah mencukupkannya. Engkau berkati rumah tangga mereka, keluar masuk mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus kami berdoa buat gembala kami yang ada di Denpasar Tuhan Yesus. Bapak Royokten Silaban berserta dengan Ibu Purnalita Pesa Sambalau. Tuhan Yesus curahkan roh-Mu atas mereka. Karena lewat pelayanan mereka Tuhan Yesus, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa bertobat. Dengan mulut mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Engkau angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Engkau terus curahkan roh-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Segala kebutuhan pelayanan mereka, kami percaya Engkau Allah yang sudah mencukupkan mereka. Engkau juga Allah yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Para malaikat berteman di sekeliling mereka, sehingga mereka terluput dari virus yang ada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, anak mereka kami nopo silakan juga Tuhan Yesus. Kami serahkan anak ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam masa pertumbuhannya, Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Yang bila dia hidup menjadi anak yang hidup takut akan Engkau, mentaati kedua orangnya Tuhan ya Tuhan Yesus. Dan segala kebutuhannya kami percaya Engkau Allah yang sudah mencukupkannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kedua hamba-Mu beserta anaknya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia. Biar damai sejahtera turun atas Indonesia. Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Kami rindu Tuhan Indonesia dipulihkan dari virus yang ada Tuhan Yesus. Engkau juga pulihkan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Biar semua itu berjalan seperti apa adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau juga jauhkan virus yang ada dari bangsa kami. Kami tolak virus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang ada Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya Tuhan Yesus beserta para jajaran yang terbawa sampai ke RT RW Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin ini Tuhan Yesus, biar mereka bekerja sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Berikan mereka roh hikmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil untuk mengatasi virus ini Tuhan Yesus dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau juga membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Para malaikat berteman di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak takut dan gentar karena Allah berserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami dedikasikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan Haleluya. Saudara, apa kabar? Ya, kalau saudara yang baru saja bergabung melihat ibadah raya pada pagi hari ini secara live di Facebook, apa kabar saudara? Saya percaya kalau saudara sedang melihat saat ini, berarti saudara adalah orang-orang yang sedang meresponi panggilan Tuhan. Amin. Orang-orang yang terpilih dan meresponi panggilan Tuhan. Mari bersama dengan saya saudara, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dahsyat. Bersama dengan saya kita mau berkatakan tahun ini, tahun 2020 dikatakan adalah tahun dimensi yang baru. Tahun dimensi yang baru. Ya, tahun dimensi yang baru, new dimension. Sama-sama kita mau berkatakan dalam hitungan yang ketiga, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru.
bersama. 1, 2, 3. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Bersama sekali lagi saudara yang di rumah yang ngomongnya pelan-pelan tapi sebenarnya bisa lebih keras lagi, lebih keras saudara. Tapi kalau saudara yang tidak bisa terlalu keras karena takut mengganggu tetangga kiri kanan, katakan saja dengan kesungguhan hati. Mari bersama. 1, 2, 3. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Angkat tangan kananmu. Katakan pasti terjadi atas bangsaku, atas pulauku, atas keluargaku, atasku secara pribadi. Haleluya. Lihat kanan kiri, atas kamu juga. Atas kamu juga. Beri kemuliaan yang paling berharga Tuhan saudara. Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti ini, satu hal yang saya percaya mungkin ada beberapa orang atau banyak orang yang ragu untuk menabur, ya, ketika di tengah situasi seperti ini. Tapi saudara, prinsip kebenaran firman Tuhan, kalau engkau ingin menuai, engkau harus menabur. Jangan engkau tuai dari yang engkau tidak tabur. Itu namanya kita mencuri. Amin. Jadi kalau kita mau menuai, kita harus menabur, walaupun bercucuran air mata. Percayalah, satu saat tuaianmu akan engkau bawa dengan bersorak, 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 sorak.
Saudara, situasi yang ada seringkali membuat kita mengatakan nggak mungkin. Betul? Nggak mungkin. Tapi ingat, tidak ada istilah tidak mungkin di dalam kamus kerajaan sorga. Tidak ada. Bayangkan, bumi saja tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Jadi apa yang Tuhan gak bisa bikin di bumi? Tidak ada. Semuanya bisa Dia lakukan. Karena bumi ini tumpuan kakinya, saudara. Jadi kalau saudara bayangkan, misalnya Tuhan pakai sepatu, berapa ukuran sepatunya? Tidak ada yang sanggup. Haleluya. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing's impossible to you. Thy eyes are open. Strongholds are broken. I am believing by faith. Nothing's I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. I'm not gonna be by what I see. I'm not gonna be by what I feel. Deep down I know that you're here. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Nothing
semua kami yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, percaya, amin. Tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama katakan kanan kiri, atau kalau engkau sendiri katakan begini, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Kalau ada temanmu sampai kiri kanan katakan begini, how about you? How about you? How about you? Do you believe? Amen. Do you believe? Amen. Haleluya. Saudara, selalu nanti kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa sebentar jam 12.45 siang, jam 12:45 kita akan bertemu lagi. Tentunya saudara ajak keponakan, ajak anak-anak, atau kalau engkau punya tetangga kiri kanan yang punya anak-anak tapi mereka tidak punya ibadah sendiri, ajak mereka saudara. Amin. Ajak mereka. Ini bukan waktunya kita bilang, aduh, denominasi gerejamu apa? Ajak mereka untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga merasakan cinta kasih Tuhan. Amin. Mazmur 91 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, engkau, tapi itu tidak akan menimpamu. Ya, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Tiap pagi, kalau itu yang kita perkatakan, kita adalah termasuk orang-orang yang aman dalam lindungan Allah. Amin. Tempat pertahananku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. By
kesunyian buat kami, tetapi menjadi doa kami siang hari ini. Apapun keadaan kami tetap berkata Engkau tetap Allah dalam setiap kehidupan kami. Kau tetap Allah dalam setiap kehidupan kami. Pengucapan syukur kami bawa kepada Tuhan. Hati kami, hidup kami bawa kepada Tuhan. Karena semua tentang kami, cerita tentang kami, kehidupan tentang kami, semua temanya adalah tentang Engkau, tentang Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semua, jamah kami semua anak-anakku, jamah kami semua dimanapun kami berada saat ini. Baik kami yang sedang berkumpul mengikuti ibadah ini, kami yang sedang berada di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami Tuhan. Jamah umatmu, jamah umatmu, jamah kami semua, jamah setiap telinga yang mendengar, jamah setiap mata yang melihat, jamah. Hadirat Tuhan mengalir atas kami. Hadirat Tuhan mengalir atas kami. Hadirat Tuhan mengalir atas kami. Waktu kami mendengar Kau berbicara, ada sesuatu yang baru yang kami rasakan. Sesuatu yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang Tuhan berikan dalam hatiku, yaitu berbicara tentang kuasa salib Kristus. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Siapapun kita hari ini, kau berdiri sebagai siapa yang Tuhan percayakan, baik kaya atau miskin, apapun strata ekonomimu, apapun jabatanmu saat ini, dengar baik. Kalau kau percaya Yesus, bahwa semua hidup kita itu bicara tentang Yesus. Kita akan sama-sama belajar tentang kuasa salib Kristus. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saudaraku, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yang setuju boleh katakan amin. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saudara harus berkatakan dan percaya hidup di dalam pengertian ini. Dimensi bicara tentang sebuah ukuran panjang, tinggi, lebar, luas, keliling yang besar. Nah, Tuhan mau bawa kita kepada dimensi yang baru. Sebuah dimensi di mana kekristenan kita tidak sama lagi. Kekristenan kita waktu lepas waktu semakin bertumbuh. Waktu lepas waktu kita semakin berjalan dalam keakuratan ilahi sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa yang berkata ia hidup di dalam Dia, ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, Tuhan sedang bawa kita ke situ, saudaraku. Tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar terus waktu lepas waktu, masalah lepas masalah.
engkau bukan takluk kepada masalah, tetapi engkau menjadi pemenang dari masalah itu. Sebab Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, engkau dan saya ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang setuju boleh katakan amin. Nah saudaraku, kalau kita berbicara tentang ayat ini berbicara tentang kuasa salib Kristus, sebuah surat yang ditulis oleh Paulus bersama dengan anak rohaninya yang bernama Timotius untuk orang-orang percaya yang ada di sebuah kota bernama Filipi. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang ayat ini. Dan sebelum kita masuk ke ayat ini, ada dua hal yang perlu kita mengerti supaya kita nangkap ayat ini. Yang pertama, tidak ada keselamatan atau hidup kekal atau masuk surga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebelum kita masuk ke Filipi 3 ayat 10 dan 11, dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, tidak ada keselamatan atau hidup kekal atau masuk surga selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Pada waktu itu Yesus menjadi manusia, kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang setuju boleh katakan amin. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, gembala boleh banyak, penginjil boleh banyak, pengajar boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dengar baik, siapapun kita hari ini, seluruh umat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Bali Rayon 5, dengar baik, hanya Yesus satu-satunya yang kita bisa diselamatkan masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita mengerti dari ayat ini sebelum kita sampai ke Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang kedua, mari kita mengerti tentang salib berbicara tentang dua hal. Yang pertama, salib berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan. Yang kedua, salib berbicara tentang tanggung jawab atau responsibility. Saudaraku, salib penderitaan. Banyak orang berpikir keliru tentang kekristenan kalau tidak dikaitkan dengan salib. Buat orang, salib ini mungkin memalukan. Tetapi buat kita yang hidup di dalam Dia, salib ini adalah kemuliaan. Salib ini adalah kebanggaan kita bersama. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu jangan malu ketika kita harus menderita di dalam Kristus. Jadi ada dua hal yang perlu kita mengerti sebelum kita masuk dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Yaitu yang pertama, hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang kita bisa menerima hidup kekal, masuk surga bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang kedua, salib berbicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang responsibility atau tanggung jawab. Yesus disalib bukan hanya sekedar menderita, tapi dia memikul sebuah apa? Tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Supaya manusia diselamatkan. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan katakan ku mau, yes, mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Kami mau disempurnakan Tuhan. Kami izinkan Engkau memproses kami dalam segala jalan.
firman Tuhan yang akan kita dengar tentang kuasa salib Kristus. Ada 3 hal yang saya tuliskan, pengertian yang Roh Kudus berikan tentang Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sekali lagi saya tegaskan buat kita, yang ku kehendaki. Paulus berkata, yang ku kehendaki. Saudaraku, manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah roh, unsur kedua adalah jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan unsur ketiga adalah daging. Ini makhluk yang fana, benda fana, unsur fana yang akan kita tinggalkan nanti. Sebab kita akan masuk surga. Yang percaya Yesus akan masuk surga, yang percaya katakan amin. Ini akan kita tinggalkan dan kita akan menjadi tubuh kemuliaan. Saudaraku, Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku ingini dengan kuat, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Saudaraku, ada 3 hal yang saya tuliskan, yang Roh Kudus berikan pengertian tentang dimensi salib Kristus, supaya kita ngerti, ngalami kuasa salib Kristus. Yang pertama, dengar baik, Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Saudara perlu tahu, Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dosaku, dosa saudara. Dosaku, dosa saudara. Pemberontakanku, pemberontakan saudara. Kekeras kepalaanku, kekeras kepala saudara. Pengkhianatanku, pengkhianatan saudara. Yesus mati untuk itu semua. Yesus mati untuk kejatuhan kita. Sekali lagi saya katakan, Yesus mati untuk kejatuhan kita. Jadi dengan kata lain, dimensi salib Kristus itu membuka tabir, membelah tabir yang selama ini terbentang jauh hubungan manusia dengan Allah. Waktu Yesus mati, Dia kasih jembatan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dimensi salib Kristus. Kita perlu mengerti, Dia mati untuk kita. Kita sudah merayakan tentang Paskah. Yesus mati, Yesus bangkit. Kalau kita lihat khusus tahun ini, Tuhan izinkan, kondisikan kita untuk Paskah di rumah sama-sama, beribadah sama-sama. Apakah itu tidak ada maksud? Punya maksud. Mungkin selama ini kita acuh dengan pengertian Paskah. Kita anggap enteng tentang Paskah. Tapi Tuhan mau kasih pembelajaran buat kita, bahwa Paskah tahun ini memang harus berbeda, harus membekas. Kalau engkau masih acuh, kemarin masih acuh, kemarin masih bungkam, tidak mau untuk berpikir maju, mengerti kehendak Tuhan, dengar baik. Yesus mati untuk dosa-dosamu, untuk pelanggaranmu. Dia mati untuk, Dia mati untuk. Ini yang pertama. Jangan pernah engkau lupakan itu. Yang kedua, dari ayat ini Tuhan berbicara tentang kuasa salib Kristus. Yang kedua, kita mengalami kuasa persekutuan penderitaannya. Kita mengalami kuasa persekutuan penderitaannya, kematian Kristus. Apa itu yang dimaksud dengan kuasa kematian Kristus? Kalau saudara perhatikan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Alkitab berkata apa? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita tahu Dia dihina, Dia diperlakukan sangat tidak wajib. Kematian Yesus adalah sangat luar biasa. Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian.
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Perhatikan ini. Barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan kehendak Allah. Dengar baik. Suatu ketika Yesus lagi sedang mengajar. Alkitab menuliskan dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Dia berkata kepada para murid dan orang banyak. Kalau saya boleh kasih pengertian, murid ini bicara tentang para pendeta, para rohaniwan, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Itu murid. Dan orang banyak bicara tentang jemaat yang ngikut. Hari Minggu ya sudah. Saudaraku, apa yang dikatakan Yesus? Dia berkata dalam Markus 8 ayat 34. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, menyangkal diri, memikul salib. Tadi saya jelaskan di depan, salib bicara tentang penderitaan. Penderitaan yang bagaimana? Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, nature dosa, sifat alam dari dosa itu ada pada kita. Mari kita cek, mari kita tes. Waktu kamu disakiti, kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita lebih banyak condong untuk balas nyakiti. Betul? Ya. Itu yang terjadi, saudaraku. Nah, dengan kata lain, kita perlu harus mengalami penderitaan. Apa itu nahan diri? Apa itu mengampuni? Apa itu mendoakan orang yang menyakitimu? Ya. Itu yang Tuhan maksud. Yesus pernah berkata dalam sebuah firman Tuhan waktu dia mengajar dalam Matius pasal yang ke-6, dia berkata apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku memberitahukan kepadamu, apabila ada yang datang meminta bajumu, berikan jubahmu. Apabila ada yang datang kepadamu untuk meminta berjalan kepadanya sebanyak 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan ditutup kalimat ini, Yesus berkata apa? Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata tadi dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, kalau kita sedang mengalami penderitaan daging, rasanya nggak enak bangun pagi untuk berdoa. Mungkin kita selama ini tidak terbiasa, tapi Tuhan bilang, latih dirimu. Rasanya kita lebih suka selama ini. Kalau Tuhan katakan mari datang mendekat kepadaku, beribadah kepadaku. Selama ini kita mungkin lebih banyak untuk hidup untuk kebutuhan kita. Kita bekerja, kita cari uang sebebas-bebasnya, lalu kita menghabiskan waktu untuk kita. Tapi hari-hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Latih dirimu. Halangi penderitaan. Setiap orang punya salib responsibility. Saya punya salib saya sendiri. Salib saya nggak bisa dipikul oleh yang lain, tapi saya harus pikul. Istri saya punya salib sendiri, punya tanggung jawab, punya penderitaan sendiri. Dia yang harus pikul itu, saya nggak bisa pikul itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memikul salib Kristus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa pikul, saudara. Semua manusia, nabi pun tidak bisa pikul salib Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa pikul itu. Dan kita juga punya itu. Nah, kalau kita dikasih tanggung jawab, responsibility sebagai kepala keluarga. Kalau kau kepala keluarga, apa salibmu? Apa responsibilitymu? Kau bertanggung jawab untuk anakmu, untuk istrimu, membawa mereka kepada Tuhan. Ajar mereka, didik mereka, doakan mereka, arahkan mereka, tegur mereka, untuk mereka berjalan dalam terang Tuhan. Kalau engkau dipercayakan orang-orang yang ada di rumahmu, ajar mereka untuk hidup sesuai dengan imanmu. Setiap orang yang datang di rumahmu demikian juga. Saya akan didik mereka berjalan dalam kebenaran yang kubangun selama ini.
berjalan dalam kebenaran yang kubangun. Itu responsibility salibmu. Apalagi banyak hal. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, apa responsibility salibmu? Engkau harus mendukung suamimu, menolong suamimu. Istri sebagai penolong. Jangan tanduk suamimu. Tolong dia dengan doa-doamu. Tolong dia dengan nasihat-nasihatmu. Tolong dia. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Siapa bilang banyak, kita dengar banyak orang stres. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang sepertinya galau, ini bagaimana masa depanku. Dengar baik. Semua keadaan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan izinkan supaya mempersiapkan kita untuk sebuah rencana yang hebat. Mempersiapkan hidupmu untuk sebuah rencana yang hebat. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Oleh sebab itu jangan kalah dengan masalah. Itu adalah perjalanan salibmu. Kalau punya masalah, menanglah dengan masalahmu. Menang. Oleh sebab itu saya berkatakan, bangkit dan jadi pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Bangkit. Jangan lari. Banyak orang lari dari masalah. Ditegur marah lari. Saudaraku, Alkitab menubuatkan dalam kitab Amos akan terjadi sebuah masa kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan haus akan minuman. Apa yang Alkitab katakan? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang kita terima firman Tuhan yang sepertinya nyakiti daging kita, ditegur. Dengar baik. Kamu yang pernah lari dari teguran Tuhan melalui seorang hamba Tuhan, kamu akan mencari teguran itu suatu ketika. Tapi Alkitab berkata, kamu tidak akan mendapatkan. Saudara, mari kita izinkan Tuhan memproses kita. Saya pun diproses. Waktu kita diproses, kita nggak enak, kita sakit. Kita mungkin berkata, Tuhan aku nggak sanggup. Tapi belajar merendahkan diri. Masuk ruang kamarmu, kamu berdoa. Air matamu mungkin turun dan kamu berkata, Tuhan aku gak bisa. Tapi kamu berkata, sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, kau tetap Allah di dalam setiap kehidupanmu. Mari jangan lari dari masalah, ikuti pergerakan Tuhan. Saudara lihat bagaimana kisah hidup Paulus. Saudara lihat bagaimana kisah Daniel. Saudara lihat kisah para nabi. Teladan-teladan sampai yang terakhir kisah yang lebih mulia, teladan yang luar biasa, Yesus Kristus. Di mana akhir dari hidupnya bukan di rumah makan, bukan di hotel, tapi akhir dari hidupnya di bumi. Dia selesaikan di kayu salib. Salib adalah kemuliaan. Salib adalah kemenangan buat kita. Jangan lari dari persoalan hidupmu. Berjalan terus bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu
Yang pertama itu pondasinya. Maka yang kedua ini seperti bangunan, ini tiangnya, saudara. Penderitaan itu memang harus kita alami. Harus kita alami. Saudara tahu kenapa Stefanus bisa tersenyum ketika dia dilempari pakai batu? Dan dia berkata, aku melihat anak domba Allah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dilempar batu bukan seperti dilempar kue atau apa. Bukan. Pernah bayangkan kau dicubit? Sakit. Tapi Stefanus tersenyum dan bersuka cita ketika dia mengalami penderitaan itu. Saudara, semua kita punya penderitaan masing-masing. Kalau kamu sedang diproses Tuhan, jangan marah. Kalau kamu sedang diproses Tuhan, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan keadaan. Jangan bersungut-sungut. Tetapi firman Tuhan tadi yang kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, bersukacitalah, bergembiralah pada waktu engkau dalam penderitaan badan. Supaya apa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu yang sia-sia lagi. Mari kita baca sekali lagi supaya kita lebih tangkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa maksudnya kita mengalami penderitaan badani tadi? Mengalami kuasa kematian, kesengsaraan, keserupaan dalam penderitaan Kristus, supaya waktu yang sisa, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ada orang yang sehat tiba-tiba dipanggil, lalu kita nggak nyangka, saudara. Hiduplah sama seperti engkau tidak punya waktu lagi untuk berbuat apa yang Tuhan mau. Dikatakan firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, kemalasan, hal-hal yang sia-sia. Apa hal-hal yang sia-sia sekarang? Games. Kita lebih banyak di rumah kan? Jangan banyak bermain games daripada berdoa. Saya nggak katakan berdoa 24 jam, enggak. Ada waktunya masak, ada waktunya begini, ada waktunya begitu. Segala sesuatu kan ada waktunya. Tapi coba mari kita pikirkan, berapa lama kita membuang waktu yang sia-sia selama 1 bulan terakhir ini kita di rumah. Lebih lanjut lagi, tetapi menurut kehendak Allah. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, mari kita jangan bodoh tetapi bijak. Bodoh bukan berbicara tentang seseorang yang tidak punya kualitas pendidikan secara formal. Bukan. Bodoh itu tahu firman tapi tidak melakukannya. Tahu. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang dengar firman Tuhan hari ini kita bodoh. Tapi kita bijak. Tahu firman, melakukan. Waktu kamu disakiti, tahu firman Tuhan, ampuni. Ampuni aja. Enak. Nggak enak. Siapa bilang enak mengampuni? Tapi mari kita belajar untuk mengampuni. Yang setuju oleh kata-kata. Yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan berikan kepada pengertian tentang kuasa salib Kristus, yang ketiga, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Wow, apa maksudnya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan, tangkap baik-baik. Saya mulai dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin.
Lebih lanjut lagi saya baca 1 Petrus 2 ayat 24. 2 ayat 24 kitab 1 Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya baca lagi, lebih lagi. Amsal 20 ayat yang ke-30. Amsal 20 ayat yang ke-30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Wow! Lebih lanjut lagi saudaraku, lebih lanjut lagi. Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Perhatikan kalimat yang berikutnya ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Roh Kudus memberikan pengertian buat saya. Apa makna percaya ini? Kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris, percaya itu ada dari kata believe, lalu yang satu lagi trust. Believe itu ya sekedar tahu begitu aja, tapi dia tidak tinggal dalam perkataan itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7. Apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita percaya, kita mengakui. Cukup sampai di situ? Enggak. Firman itu tinggal di dalam kita. Artinya apa? Cara berpikirmu firman, cara melihatmu firman, cara mendengarmu firman, cara merogoh kantong, apapun itu, belanjakan uangmu itu cara firman. Segala sesuatu pakai firman. Firman tinggal dalam kita. Apa-apa firman. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yang saya terima bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Artinya apa? Waktu kamu sudah mati di dalam penderitaan daging, kamu diproses oleh Tuhan. Kamu mengalami janji-janji Tuhan. Apa itu Tuhan? Kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pengurapan, keselamatan, kesembuhan. Semua Tuhan kasih di dalam hidupmu. Pegang itu, percaya itu, percaya itu, percaya itu, percaya. Yang pertama tadi, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mengalami kuasa kematian Kristus. Kita serupa dalam penderitaan. Yang ketiga, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia mati bukan tanpa tujuan. Dia mati supaya kamu punya otoritas. Dia mati supaya kita punya identitas. Terserah orang di luar sana ngomongin apa tentang kamu, tetapi Yesus berkata, kalau kamu percaya dan tinggal di dalam aku dan firmanku, apa kata Yesus? Kamu adalah ciptaan baru. Kamu berharga dan mulia. Kamu serupa dengan gambaranku. Kamu orangnya, kamu orangnya, kamu orangnya. Jadi jangan pernah percaya yang lain. Dengar apa firman Tuhan. Jadi 3 kuasa salib Kristus. Yesus mati buat dosa-dosa kita. Lalu kita mati meninggalkan dosa. Lalu kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa? Keselamatan kita, pengurapan. Engkau diberikan kuasa, 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 kuasa. Saya berdoa untuk kita yang mendengar pesan Tuhan ini, kau mengalami kuasa itu. Boleh pejamkan matamu sebentar. Horihala bakasyah karala. Kiarala bakarala barala barala barala. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kalau selama ini cara pandang kita tentang kekristenan kita keliru, mari kita perbaiki bersama-sama. Oh, Bapa, Kau melihat anak-anakmu
yang di rumah sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengar, kalau engkau sedang mengalami keserupaan dalam penderitaannya, hei, engkau berhak terima kesembuhan. Engkau berhak terima kesembuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Jangan pernah berpikir mentok. Jangan berpikir Allah kita tidak mampu. Yesus berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berapa banyak orang percaya kepada Yesus? Boleh angkat tangannya. Boleh taruh tangan kanan di dada, tangan kiri. Angkat tangan kedua satu. Bapak, mereka adalah orang-orang percaya itu. Mereka adalah orang-orang percaya itu. Bangkitkan, 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 bangkitkan. Kalau engkau sedang sakit, disembuhkan Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit secara roh, sakit secara jiwa, baik sakit secara tubuh, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu orang. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajar segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Kami tidak pernah ragukan Engkau Tuhan.
segala rancangan Tuhanku. Jamah kami semua Tuhan, jamah kami yang ada di studio ini, jamah anak-anakmu yang ada di rumah. Haleluya. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Kuasa salib Kristus, supaya engkau mengalami kuasa kebangkitan. Tetapi dimulai dengan mengerti Yesus mati untuk dosa-dosa. Lalu kita mengalami kuasa kematian Kristus. Kita mengalami penderitaan daging. Apa yang harus kita lewati? Lewati dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Tidak perlu ada persungut-sungutan, tidak perlu menyalahkan yang lain. Supaya apa? Kau mengalami kuasa kebangkitan. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Doa sama dia. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Apa yang kamu butuh? Mungkin kau sedang terluka saat ini. Mungkin kau sedang merasa sakit hari ini. Mungkin kau sedang kelaparan. Apa yang kamu butuh? Minta sama dia. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Yes, Lord. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu nyata dalam hidup kami. Berakar, bertumbuh, berbuah. Sehingga kami semakin serupa dalam gambaran Kristus Yesus. Berkati persembahan anak-anak, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi lepas pribadi, berkati 3 generasi dari anak-anak, orang muda dan orang tua. Berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa menjadi pelaksana firman-Mu pada zaman ini, dan segala kebutuhan mereka Engkau Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Karena kami sudah mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Kami sudah selesai. Kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan Engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat mengalami kuasa salib Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara semua sudah diberkati. Amin. Halo, halo, halo. Jangan lupa sebentar anak-anak, adik-adik, jam 12.45 hampir 50 menit dari sekarang ya, kita akan ketemu lagi. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday buat semuanya. Jangan lupa balik lagi 45 menit kemudian. Tetap di Facebook yang sama, Facebook GBI dan Pasar Bali. Haleluya. Tuhan